Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Yuniati dari 11 IPS 4. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang kedatangan Sekutu dan Nica, perlawanan rakyat Semarang, dan pertempuran Ambarawa. Pertama yaitu kedatangan Sekutu dan Nica. Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, kemudian Sekutu mengutus Jepang untuk mempertahankan keadaan seperti adanya status quo. Pasukan Sekutu yang ditugaskan untuk ke Indonesia adalah dari tentara Inggris yang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu SEAD untuk wilayah Indonesia bagian barat, yang kedua SWPC untuk Indonesia bagian timur. Untuk melaksanakan tugasnya di Indonesia bagian barat, Mountbatten membentuk AFNAI yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Trisson. Tugas AFNAI yaitu menerima penyerahan dari tangan Jepang, membebaskan para tawanan perang, dan lain-lain. Kekuatan AFNAI dibagi menjadi 3 divisi. Yang pertama divisi 23, divisi ke-5, dan divisi ke-26. Kedatangan AFNAI pertama di Indonesia disambut dengan baik, tapi setelah Indonesia tahu bahwa Nica juga ikut, masyarakat mulai curiga. Panglima AFNAI secara de facto menyatakan Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945. Setelah penyampaian tersebut, rakyat Indonesia menerima dengan terbuka kedatangan AFNAI untuk membantu melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kedua yaitu perjuangan rakyat Semarang. Berita tentang proklamasi kemerdekaan terus menyebar ke penjuru tanah air. Pemindahan kekuasaan dari penduduk Jepang ke Indonesia terus dilakukan. Pada tanggal 9 Agustus 1945, berkumandang melalui radio tentang sebuah pernyataan dan perintah agar pemindahan kekuasaan dari tangan Jepang ke pihak Indonesia terus dilakukan. Wongsonegoro selaku pemimpin pemerintahan di Semarang mengeluarkan pernyataan atau perintah. Pada tanggal 7 Oktober 1945, ribuan pemuda Semarang mengerumuni tangsi tentara Jepang ke Doputai di Jatingaleh. Pada tanggal 14 Oktober, sekitar 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiring diangkut oleh para pemuda ke penjara Bulu, Semarang. Pada tanggal 14 Oktober 1945, petugas kepolisian Indonesia yang menjaga persediaan air minum di Ungkai diserang oleh pasukan Jepang. Di Jalan Paterogan terdapat kabar bahwa air leding di candi telah diracuni oleh Jepang. Oleh karena itu, rakyat menjadi gelisah. Kepala Laboratorium Dinas Purusara Semarang, Dr. Karyadi, ingin mengecek persediaan air tersebut, tetapi dibunuh oleh tentara Jepang. Pada tanggal 17 Oktober 1945, tercapai perundingan mengenai gencatan senjata yang diadakan di Candi Baru. Pada tanggal 19 Oktober pagi hari, belum ada tanda-tanda semua senjata akan diserahkan kembali kepada Jepang. Jepang telah bersiap-siap menghanguskan kota Semarang. Namun, pukul 7.45 ada berita bahwa tentara Sekutu mendarat di pelabuhan Semarang dengan menumpang kapal HMS Glenry. Untuk mengenang peristiwa tersebut, di Semarang dibangun sebuah monumen yang dikenal dengan Monumen Tugu Muda. Pertempuran di Ambarawa. Pertempuran di Ambarawa diawali dengan kedatangan tentara Sekutu di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Ternyata tentara Sekutu diboncengi oleh Nica. Insiden bersenjata mulai timbul di Magelang setelah tentara Sekutu serta Nica membebaskan secara
sepihak para intermiran Belanda di Magelang dan Ambarawa. Insiden berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Berigen Bethel di Magelang pada tanggal 2 November 1945 untuk mengadakan perundingan. Pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa terjadi pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto melawan Sekutu. Pada tanggal 21 November 1945, pasukan Sekutu yang ada di Magelang ditarik ke Ambarawa. Pada tanggal 26 November 1945 terjadi serangan udara yang dilancarkan oleh Sekutu dan Belanda. Dalam serangan ini, Letkol Isdiman gugur. Pimpinan pasukan kemudian diambil alih oleh Kolonel Sudirman. Pada tanggal 12 Desember 1945 dini hari, pasukan TKR bergerak menuju sasaran masing-masing. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1945, musuh meninggalkan Ambarawa dan melarikan diri ke Semarang melalui Ngasinan. Kemenangan pertempuran di Ambarawa tersebut mempunyai arti penting, karena apabila musuh berhasil menguasai Ambarawa akan mengancam 3 kota sekaligus, yaitu Surakarta, Magelang, dan Yogyakarta sebagai markas tertinggi TKR. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.